Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup ingin sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki kudrahnya, irodahnya manusia ini dimintakan untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya satu tugas manusia, yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada yang beribadah, ada yang tidak, itulah qada qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kepada manusia itu sudah diberikan alat untuk mampu tetap berada dalam kebenaran atau dia akan menyimpang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada setiap insan itu, kepada manusia, untuk ada kecenderungan berbuat buruk atau ada kecenderungan berbuat baik. Itu adalah modal hidup manusia. Dan ketika modal hidup diberikan, maka kesempurnaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada dalam perut, dalam rahim ibu kita, kita sudah bertemu Allah dan kita sudah bertekad bahwa Tuhanku hanya Allah. Dan ketika di dunia, dengan bekal diilhamkannya kecenderungan jahat dan baik, maka manusia diberikan kebebasan memilih mau mana jalan yang ditempuhnya. Dan pada saat yang sama Allah juga telah menciptakan sang penggoda, musuh bebuyutan manusia, yaitu iblis laknatullah alaih, dan diberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda manusia dari berbagai sisi, dari berbagai penjuru. Dan manusia tidak akan ada yang bisa untuk menangkal godaan iblis dan setan kecuali dia sendiri yang menghambakan diri kepada Allah dan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manusia dengan kemampuan dirinya sendiri, tanpa adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan punya kemampuan. Dan ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut manusia yang ikhlas, yang menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu. Kita tekankan dari dalam diri kita, dalam kalbu kita yang terdalam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itulah bentuk keikhlasan kita. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita ikhtiar untuk tetap berada di jalan Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita asy-syiratal mustaqim, dan mudah-mudahan kita tetap berada dalam as-syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita berada dalam posisi yang sangat kita inginkan, berada dalam keadaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai hanya di mulut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi satukan antara tekad, ucap, lampah, dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermohon Rabbana, ya Allah, la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang namanya Islam, yang diberikan contoh teladan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana untuk kita berada tetap di situ? Tentunya hanya Allah lah yang Maha Kuasa untuk menetapkan kita berada di tempat itu, dan kita berikhtiar maksimal seraya bermohon kepada Allah untuk tetap istiqamah, untuk tetap bahagia, untuk tetap kita berjamaah dalam asy-syiratal mustaqim. Asy-syiratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Asy-syiratal mustaqim itu adalah ibadah yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-syiratal mustaqim itu adalah Islam. Jadi ketika kita bertekad untuk asy-syiratal mustaqim, berada dalam keadaan yang istiqomah, maka pastikan ada tiga hal.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contoh Rasulullah itu ada yang dari Al-Qur'an, ada yang beliau juga contohkan, berikan contoh kepada kita, baik berupa perbuatan, perkataan, atau dibiarkannya orang-orang berbuat di depan Rasulullah, dan itu dihimpunkan dalam sebuah tatanan yang disebut inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama selain Islam di sisi Allah. Kalaupun ada agama lain, teuing, jangan tanya saya, tanya aja sama yang punya agamanya. Ya, ulah sok nyanyahoanan, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Dan Islam itu sempurna, tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dikurangi. Jalani saja yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Bapak Ibu ya, sangat jelas. Dan kita untuk bisa sampai dengan al yauma akmaltu lakum dinakum dan mendapatkan nikmat serta mendapatkan Islam, kita harus memulai dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian kita memahami dengan benar setelah membacanya, kemudian kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami semaksimal yang kita mampu, kemudian kita lakukan analisa, evaluasi, muhasabah diri, kemudian kita nikmati apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada dalam diri kita sebagai bagian dari penghambaan, dan pada saatnya kita sebarluaskan kepada orang lain ketika kita sudah mendapatkan nikmat. Jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang kita belum nikmat. Cerita rumah tangga nikmat, menenau gecan kawin. Ayo gitu Bu. Ulah nyebutnya. Tapi kalau ada yang cerita tentang alam barja itu nikmat, ya. Menena geus ka alam barja encan. Encan, tapi manehna boga ilmu nanti mana ti Kangjeng Nabi sudah pernah ke sana, bukan masalah sudah pernah, tapi Kangjeng Nabi diperlihatkan dunia dari awal sampai dengan akhir kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada langit dan bumi dan segala isinya kalau tidak karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu tentang alam barja, kita tahu tentang alam kubur, kita tahu tentang kiamat, kita tahu tentang masa depan, itu dari Rasulullah SAW yang sudah diperlihatkan segala sesuatunya secara terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan tahu juga, meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi nur, hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, kita tetap berislam, kita tetap yakini bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana cara kita beribadah? Tirulah apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tongsok lo bangarang-arang, ayeuna keur usum jelema ngarang-ngarang, ya. Keur usum jelema ngarang-ngarang, ditambah-tambah ibadah. Ya, aya poe ieu kudu kieu, poe ieu kudu kieu. Eueuh ti dituna tong ditu rutan. Kajen teuing kaluarna tina anu make pecina panjang, anu make jubahna gede, tapi tidak ada sunnah dan dari Al-Qur'annya. Tong loba di pikiran, jalankeun wae nu geus urang nyaho, nu geus urang bisa. Ayeuna teh usum jelema nararanya, kamari urusan bulan Safar hanya kudu kasan kumacarana ekra kasan geus garelok deui nya punya gitu. Lain gitu Bu. Urang arek milu gelo mah kata geus alirin garelok nanya, yuk kita kembali bahwa kita bahagia, kita istiqomah berjamaah baca Quran. Yuk hari ini kita di saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin. Bila sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dan di dunia maya sana sudah hadir lewat jalur internet. Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Chris dari Sumedang bersama keluarga, Kang Agus dari Bogor bersama keluarga, Irin dari Cirebon bersama keluarga. Alhamdulillah, yang lain yang masih belum berkesempatan, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan untuk bisa mengakses, dan bagi yang belum mampu tentunya mengakses, kita siapkan rekamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita
untuk menikmati dari rekaman-rekaman yang dibuat ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk bersama-sama menikmati Al-Quran. Yuk, hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-An'am. Mulai ayat ke-27. Kita akan baca surat Al-An'am ayat ke-27 dan insya Allah mudah-mudahan kita akan baca sampai dengan ayat ke-32. Jadi 6 ayat. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Ya, jadi ini adalah sebuah peristiwa masa depan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu masa depan karena diperlihatkan oleh Allah. Kalau ibu bapak tahu masa depan karena apa, Bu? Karena sok tahu ya, gitu ya. Jadi di ayat ke-27 ini sekali lagi ditegaskan. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata. Jadi kanjeng Nabi itu diperlihatkan sebuah peristiwa, diceritakan sebuah peristiwa. Kalau seandainya, berarti Nabi Muhammad sudah ke sana belum? Belum. Kalau seandainya mereka ya melihat, kalau seandainya Nabi Muhammad melihat mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami ingin dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan. Jadi manusia yang sudah meninggal itu, manusia yang sudah meninggalkan kita dan dia tidak beriman, maka mereka itu menyesal dan ingin kembali ke dunia dan ingin ikut ngaji. Ya, ibu nyesel nggak kalau nggak ikut ngaji? Malah atau alhamdulillah abdi mah kamari teu ngaji. Ya, hati-hati, ini ayat ini bisa kena ke dalam diri kita. Kenapa? Cerita tentang apa yang terjadi kepada Rasulullah sebenarnya adalah untuk kita. Karena Rasulullah itu adalah diutus untuk semua makhluk, untuk semua manusia, menjadi rahmat. Ya, tuh kita lanjutkan ke ayat yang ke-28. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Di kisahnya, mereka-mereka yang sudah mati kemudian di akhirat nanti akan dimasukkan ke neraka, ingin dikembalikan ke dunia. Tetapi Allah Maha tahu kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, pasti akan berbuat lagi. Di dunia dulu sebenarnya tidak mau mereka itu ketahuan. Buktinya apa? Nah, kalau sekarang melihat fenomena itu, kalau ada yang sudah ketangkap baru ngaku, setelahnya anak buahnya ngaku, bini mudanya ngaku, cucunya ngaku. Ya, gitu Bu. Siapa mereka Bu? Yang berbuat jahat. Kalau tidak ada saksi-saksi yang menyampaikan, mereka tidak ngaku. Kalau perlu membuat manipulasi, buku-buku naik jet pribadi, nyian naik rakit ke Amerika. Pun bisa makin yang nanti. Kan Eun Wandi akhirnya dia punya kasih eta. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Hati-hati, sekarang banyak pendusta yang nyata-nyata kelihatan. Belum sampai ke akhirat sudah kelihatan. Bahwa loba janji, jadi mah loba maling. Ya, gitu. Yuk ke ayat ke-29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabusin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Nah, itulah keyakinan mereka. Makanya hidup nanti sanggedana. Ibu, bapak osok sanggedana, osok minang lah di waktu sholat ya tenang we dikira nanti mau diadili melalaikan sholat itu. Padahal melalaikan sholat, tidak menyengaja, tidak khusyuk untuk melaksanakan sholat, bagiannya itu kecelakaan di dalam neraka yang namanya wail. Wailul lil musallin. Ya, wail bagi orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Yang sholatnya lalai, gitunya sholatnya siga lalai, apung-apungan, ya. Sholatnya bari ngalamun. Alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Alladzina hum yura'un. Orang yang sholatnya ria, hayang ketemu ku batur, mun pacaang listrik, aya batur sakakana datang ke sholatnya punya padenya orang begitu. Namun ulun adan mah teu ka masjid ieu, dia sudah aya nu adan kan gitu. Padahal naon salahna mun urang nu datangnya nu adan ya. Coba mun pada detah yang gara-gara diadankeun baik-baik nya. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat 30. Walau tara idza wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqqi qalu bala wa rabbina. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Allah ya Tuhanku.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Jadi mereka itu sebenarnya tahu, cuman selama di dunia pura-pura tidak tahu. Apakah kita termasuk yang seperti itu? Siga namanya nyebutnya sok api-api tengah dengi. Nah, ini di ayat-ayat kemarin kan sudah disebutkan bahwa ada manusia yang punya pendengaran tetapi tidak mau mendengar. Dan kalaupun mendengar, dia tidak mau tahu, tidak peduli. Di ayat sebelumnya sudah ditegaskan bahwa ada karakter-karakter manusia, dia mendengar tapi sebenarnya dia tidak mau mendengar. Kuhul ngadengin maca Quran teh, kuhul ngadengin ngaji teh, sebel ngadengin ngaji teh, resep ngadengin dangdutan. Gitu Bu. Diajak dangdutan mah gampang Bu, ngumpulnya gampang. Cukup sajentreng, bila kamu. Nah kan gitunya langsung ngumpul Bu karena nepi ka dinya oke. Ada ngaji mah geus ngadaguan sedekahul adzim gawe teh Bu. Aya gitu Bu. Saha teu urang gitu teh punya hayang gara-gara angeus pun Kang Ali keur ngaji teh Kang Firman keur ngaji. Mun alus eta ngaji teh jeung kana speaker teh. Namun eureun Kang Firman jeung Kang Ali na bubar punya. Kanjeng Nabi juga dulu begitu Bu ketika membacakan Al-Quran pamannya sendiri cicing Muhammad mencoba ngaji. Nah, awas ya di podaran namun ngaji. Terus ngaji ente Kanjeng Nabi. Terus. Nah, terus ngaji. Makanya orang jadi bisa ngaji. Namun harita Kanjeng Nabi teh mohon atuh paman upami kitu maliren we. Nah, eta zaman paman zaman baheula galak ka alona. Paman zaman ayeuna alona can memenuhi syarat diloloskeun. Eta paman zaman ayeuna. Aya aya kan urang saksian rek jadi kumaha eta si paman jeung si alo teh nya. Sebab Allah mah tidak pernah bohong. Bagi yang berpecundang kepada manusia yang lain, hianat kepada yang lain, siap-siap di dunia akan mendapatkan petaka. Ayo lagi ya. Nah, lanjut ke ayat 31. Saya selalu hubungkan kalau baca tafsir dengan keadaan sekarang. Kenapa? Jangan sampai kita itu ngaji itu mengawang-awang ke masa lalu atau mengawang ke masa depan. Yang benar kita itu hari ini. Al-Quran itu untuk hari ini. Jadi kalau lamun ayeuna aya tamu agung datang beda agama dipuputi kemudian dijaga ketat tapi lamun aya pengajian dibubarkeun kenyataan oke di dunia poe ayeuna. Ya. Gitu. Malah adan eureun heula cenanya aya si anu. Ya Allah. Berarti teteh kejadian zaman baheula keur aya panggede Muhammad tong sina datang cenah da si eta mah cenah bakal ngacokeun kan gitu nya punya. Baheula eta Abu Jahal jeung Abu Lahab teh lamun aya begeden ti Yaman ti Damaskus ti mana-mana arek daratan ka Mekah Nabi Muhammad teu meunang asup ka kota di boikot. Sabab naon? Sabab manehna bakal ngaganggu. Ayo lagi gitu. Ayo budak bager, budak jujur, arek milu karena pemerintahan dipiningan belum bisa tong kapalili. Sabab naon manehna kaganggu mal bisa maling, mal bisa jahat, mal bisa korup. Ayo gitu Bu. Nyata poe ieu punya. Jadi engke bakal kenyataan. Nah, yuk lanjut ke ayat 31. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmilun. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم.
ألا شاء ما يجرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ومرح وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah dan salah yang salahnya diampuni dan diberi kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.